hangat dari saya, Alvina Rahmawati, dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Teman-teman mahasiswa, di sini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan yang berjudul Seminar Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Sanksi bagi Penggunanya. Nah, sebelum saya memaparkan materi mengenai penyuluhan pagi hari ini, saya ada satu slogan, yaitu jauhi narkoba, selamatkan Indonesia. Bisa diucapkan bareng-bareng teman-teman. Baik. Jauhi narkoba, selamatkan Indonesia. Jauhi narkoba, selamatkan Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, baik, sebelum saya paparkan materi mengenai narkoba, teman-teman mahasiswa di sini sudah pada tahu nggak sih apa kepanjangan dari narkoba sendiri? Ya, silakan. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Betul sekali. Jadi kepanjangan dari narkoba sendiri yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, tadi kan kita sudah tahu mengenai kepanjangan dari narkoba sendiri. Nah, selain itu teman-teman dari mahasiswa sudah pada tahu nggak sih apa nama lain dari narkoba? Nama lain dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, baik, betul sekali. Jadi dari nama lain dari narkotika yaitu nabza atau kepanjangannya itu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Oke, baik. Setelah kita mengetahui kepanjangan dari narkoba dan juga nama lain dari narkoba, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman dan juga dari sintesis maupun dari semi sintesis atau kata lain buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Selain juga hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi suatu zat atau obat ketika sudah masuk ke dalam tubuh pengguna narkoba tersebut akan menimbulkan rasa penurunan atau perubahan dari kesadaran pengguna tersebut. Selanjutnya yaitu psikotropika. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat sama baik dari tumbuhan maupun tidak dari tumbuhan, baik yang sintesis maupun yang semi sintesis, dan yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau yang narkotika tadi penurunan kesadaran, menyebabkan penurunan kesadaran, kalau yang psikotropika yaitu perubahan aktivitas dan mental dan perilaku si pengguna. Selanjutnya zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf. Nah, berbeda dengan narkotika dan juga psikotropika tadi, kalau zat adiktif itu dapat mengganggu sistem saraf. Jadi dalam garis besarnya ya, narkotika yaitu dapat mempengaruhi kesadaran. Jadi ketika zat atau obat itu sudah masuk ke dalam tubuh dari pengguna tersebut, akan menyebabkan atau dapat mempengaruhi dari kesadaran pengguna tersebut. Nah, contoh dari narkotika yaitu ada kokain dan opium. Selanjutnya yaitu psikotropika. Nah, psikotropika dalam garis besarnya itu ketika zat atau obat itu masuk ke dalam tubuh pengguna, dapat mempengaruhi psikologis dari si pengguna tersebut. Nah, contoh dari psikotropika sendiri yaitu sabu dan amfetamin. Selanjutnya yang terakhir zat adiktif. Dalam garis besarnya yaitu zat atau obat yang selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Jadi ketika zat atau obat itu masuk ke tubuh pengguna, si pengguna itu akan merasa kecanduan, akan terus merasa ingin terus-menerus mengkonsumsi zat dan obat yang berbahaya tersebut. Nah, contoh dari zat adiktif sendiri yaitu alkohol dan nikotin pada rokok. Setelah kita mengetahui apa itu narkoba, selanjutnya kita ke jenis-jenis narkoba. Nah, jenis-jenis narkoba atau nabza yang pertama ini berdasarkan pada efek yang dirasakan pengguna. Nah, yang pertama yaitu ada stimulan. Stimulan adalah efek dari jenis ini adalah meningkatkan aktivitas tubuh secara tidak normal dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter dopamin sehingga otak terus terstimulasi untuk beraktivitas dan akan memperkuat aktivitas saraf simpatik. Akibatnya dari ini peningkatan denyut jantung, tekanan darah, sulit tidur, bahagia semu, bersemangat walaupun lemah. Jadi yang pertama ini mengakibatkan stimulan. Jadi ketika sudah mengkonsumsi tersebut akan berakibat denyut jantungnya itu akan meningkat secara cepat dan tidak normal.
dan bisa juga dapat menyebabkan tekanan darah, sulit tidur, bahagia atau semangat, tapi dalam keadaan lemah seperti itu. Nah, contoh dari stimulan sendiri yaitu kokain, sabu, amfetamin, nikotin, dan kafein. Selanjutnya jenis narkoba atau nafza yang berdasarkan efek yang dirasakan pengguna yang kedua yaitu menyebabkan depresan, ya. Nah, efek ini menyebabkan penurunan aktivitas tubuh dengan cara meningkatkan efek dari zaman neurotransmitter, namun ini gagal jika kadar GABA tinggi, aktivitas dan fungsi tubuh menurun. Akibatnya sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, hilang nafsu makan, sistem pernapasan gagal berfungsi. Nah, jadi akibat dari depresi ini sendiri itu ketika aktivitas itu dalam peningkatan fokusnya itu berkurang dan dia itu bisa jadi hilang nafsu makan dan sistem pernapasannya itu gagal berfungsi. Nah, contoh dari yang kedua ini yaitu opium, barbiturat, alkohol, dan ganja. Selanjutnya jenis-jenis narkoba atau nafza bersama efek yang dirasakan pengguna ada halusinogen. Halusinogen sendiri menyebabkan pemakaiannya itu secara kerja itu dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter serotonin sehingga kemampuan otak untuk menerjemahkan itu jadi kacau. Nah, akibatnya pengguna akan merasa ngefly, tahu ngefly ya, kayak pikiran mana-mana atau terlepas dari dunia nyata, bicara lantur dan gak masuk akal, tidak merespon stimulus dengan baik. Nah, contoh dari poin ketiga ini ada LSD, PSP atau psilocybin serta psilocin pada magic mushroom atau jamur. Terus jenis narkoba atau nafza yang kedua itu berdasarkan efek ketergantungan pengguna. Yaitu yang pertama narkotika. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Ada 1, 2, dan 3. Contoh dari golongan 1 sendiri yaitu heroin, kokain, dan ganja. Memiliki efek ketergantungan tinggi dan dari golongan 1 ini tidak digunakan terapi pengobatan. Golongan kedua, contohnya ada morfin. Nah, dari efeknya sendiri itu ketergantungannya itu tingkat sedang dan bisa dipakai terapi pengobatan. Jadi kalau golongan 1 itu tingkat ketergantungannya itu tinggi, jadi tidak dipergunakan untuk terapi pengobatan. Sedangkan yang nomor 2 itu tadi efek ketergantungannya itu sedang dan bisa dipakai terapi pengobatan. Yang terakhir yaitu golongan 3. Contohnya yaitu kodein. Efek ketergantungannya itu rendah, jadi sehingga banyak dipakai untuk terapi pengobatan. Jadi perbedaannya kalau golongan 1 itu tinggi ketergantungannya dan tidak dapat digunakan terapi pengobatan. Kalau golongan 2 itu efek ketergantungannya sedang, biasanya dipakai terapi pengobatan. Dan yang golongan ketiga yaitu ketergantungannya rendah dan biasanya banyak digunakan pada terapi pengobatan. Terus yang kedua berdasarkan efek ketergantungan pengguna ada psikotropika. Nah, kalau psikotropika itu ada 4 golongan. Golongan pertama, contohnya itu ekstasi dan LSD. Efeknya itu ketergantungannya itu tingkat sangat tinggi. Jadi kok sama narkotika tadi, yang pertama itu pasti efek ketergantungannya itu tingkat sangat tinggi dan tidak diperlukan dalam pengobatan. Terus yang golongan kedua, contohnya ada amfetamin. Nah, efeknya itu ketergantungannya itu tingkat tinggi. Kalau yang satu itu sangat tinggi, kalau yang kedua hanya tinggi. Dan yang kedua ini bisa diperuntukkan dalam pengobatan. Selanjutnya, golongan 3, contohnya ada fenobarbital. Dan efek dari golongan ketiga ini tingkatnya sedang, tidak tinggi juga tidak rendah, dan lumayan banyak juga diperuntukkan untuk terapi pengobatan. Selanjutnya ada golongan 4 yang terakhir dari psikotropika. Contohnya ada diazepam. Nah, efek dari golongan 4 ini tingkatnya itu rendah, jadi umum diperuntukkan untuk pengobatan. Jadi kalau golongan 1 itu sangat tinggi efeknya, jadi tidak boleh digunakan dalam terapi pengobatan. Terus yang kedua tingkatnya tinggi, biasanya masih bisa diperuntukkan untuk pengobatan. Yang ketiga ini sedang, biasanya lumayan banyak untuk digunakan terapi pengobatan. Dan yang terakhir golongan 4, efek ketergantungannya itu rendah, jadi umum diperuntukkan untuk terapi pengobatan. Nah, jadi jenis-jenis narkoba atau nafza itu sendiri ada 2 ya tadi, yaitu berdasarkan efek yang dirasakan pengguna dan juga berdasarkan efek ketergantungan pengguna. Selanjutnya kita ke dampak narkoba bagi pengguna. Nah, sebelum kita memasuki ke dampak narkoba bagi pengguna, saya mau sama-sama bunyikan slogan lagi. 1, 2, 3. Jauhi narkoba, selamatkan Indonesia. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Dampak narkoba bagi pengguna. Di sini ada 3. Yang pertama berdampak pada fisik pengguna pastinya. Yang kedua kehidupan sosial dan yang terakhir ada psikologis. Kita kupas satu persatu. Dampak narkoba yang pertama yaitu fisik.
yaitu dapat mengganggu kinerja otot, saraf, mata, dan paru-paru. Selain mengganggu, juga dapat merusak dari organ-organ tersebut. Selanjutnya yang kedua ada psikologis. Nah, psikologis ini dapat mengalami depresi, menyakiti diri sendiri. Jadi kalau udah tadi kan fokusnya turun, cepat nge-fly sendiri-sendiri, jadi bisa menimbulkan atau mengakibatkan menyakiti diri sendiri dari si pengguna tersebut. Terus selain itu ada aneh, maksudnya dalam arti dia itu tadi kayak efeknya itu kan ada yang apa sih ngelatur ya, kayak omongannya itu gak nyambung, gak jelas, jadi kayak serasa aneh gitu. Terus bingung, jadi kalau pikiran fokus udah gak ada, offline kemana-mana, jadi dia ngebingin sendiri gitu, maksudnya gak tahu mau ngapain, gak jelas seperti itu. Nah yang terakhir berhalusinasi. Selanjutnya dampaknya kepada kehidupan sosial. Kepada kehidupan sosial sendiri yaitu menjadi antisosial. Yang kedua menjadi aib bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi jelas ya, jadi kalau ada kita sendiri, contoh kita sendiri atau ada keluarga kita menggunakan narkoba pasti menyebabkan atau mengakibatkan aib terhadap keluarga kita seperti itu. Nah yang terakhir masa depan suram, jelas ya itu. Selanjutnya yang terakhir kita ke sanksi dan hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba. Dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Demak, di situ dijelaskan bahwasanya hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Jadi bagi pengedar itu dapat dikenai hukuman minimal 4 tahun penjara dan sampai hukuman mati. Selain itu juga berupa denda maksimal 10 miliar. Selanjutnya kepada pengguna, tadi kan kepada pengedar, sekarang kita ke pengguna. Pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana dengan maksimal denda 10 miliar. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitas guna untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika. Jadi dari pengguna narkoba itu sendiri dapat melakukan rehabilitas agar bisa sembuh ya dari ketergantungan narkotika itu sendiri. Sebelum saya untuk materinya, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan mengenai materi penyembuhan narkoba ini. Saya Bu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hilma Satyaningrum. Saya sebagai mahasiswa di sini saya akan menanyakan apa peran mahasiswa di kampus dalam menghindari narkoba. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Bu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anita Ayu Fiza. Di sini saya mau menanyakan apa saja itu contoh dari narkoba yang cukup populer di Indonesia. Oke, baik. Saya akan menjawab dari Mbak Hilma dulu ya, mengenai peran mahasiswa di kampus dalam menghindari narkoba ya, Mbak? Betul. Oke. Yang pertama ada memahami bahaya narkoba atau narkotika dan mengembangkan profesi diri. Jadi seorang mahasiswa itu harus mengetahui dan memahami apa itu narkoba, apa itu jenis-jenis narkoba, apa dampak negatif dan hukuman jika seseorang atau warga negara Indonesia itu melakukan menggunakan narkoba dan juga mengedarkan narkoba. Itu yang pertama. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di kampus. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih lingkungan. Jadi lingkungan itu dari segi pertemanan, pergaulan, terus dari tempat-tempat kegiatan gitu. Jadi harus dari mahasiswa itu harus berpikir bahwasanya ini kegiatannya itu positif loh. Ada apa istilahnya dapat mengembangkan potensi diri gitu. Kegiatan ini tuh negatif loh gitu. Jadi harus pintar-pintar memilah dan memilih kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba. Jadi ketika seorang mahasiswa itu melihat adanya kasus atau kejadian adanya pengedar narkoba, ada yang menggunakan narkoba, jadi harus cepat dan tanggap dalam melakukan kegiatan tersebut agar tidak menyebar luas, istilahnya oknum tersebut itu tidak membawa pengaruh dengan cepat, istilahnya seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir itu menjalin komunikasi yang baik dengan sesama teman sebaya dan warga kampus lainnya. Ayo bersama-sama kita saling mengingatkan, saling mengedukasi bahwasanya narkoba itu tidak baik untuk digunakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saila. Apa saja contoh dari narkoba yang cukup populer di Indonesia ya, Mbak? Ya, oke, kebetulan di sini saya mempunyai gambar dari contoh-contoh narkoba. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada ganja seperti ini. Oke. Selanjutnya ada sabu.
Sabu ini ada yang berupa kristal, ada juga yang berupa bubuk. Tekstur dari sabu dan dari bubuk dan kristal ini itu berwarna putih, tidak ada bau, namun pahit gitu ya. Terus selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi ini bulat-bulat lingkaran gitu, warna-warni, ada karakternya seperti permen. Terus yang terakhir ada heroin. Heroin ini bubuk seperti ini. Oke. Tadi jawaban dari saya dari pertanyaan teman-teman mahasiswa sebelum saya tutup, apakah ada yang masih dibingungkan atau dia mau menanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Sebelum saya tutup, saya ada pesan bahwasanya ayo bersama-sama memerangi narkoba dan katakan tidak pada narkoba, jauhi narkoba, selamatkan Indonesia. Itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai penyuluhan bahaya narkoba dan juga saksi dari penggunanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama perangi narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi narkoba.